Teguhkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati, JGB Angkatan 5 kelompok 145A. Di sini saya dalam tahap aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya sudah sampai di dalam tahap pasca observasi. Saya melakukan observasi dengan teman sejauh saya, yaitu Ibu. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Rosida. Di sini tadi saya sudah disupervisi oleh Ibu Kurniawati terkait kegiatan pembelajaran saya, tepatnya di mata pelajaran geografi di kelas 10 ya. Di hari ini tadi ya Bu ya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Betul. Gitu ya. Tepatnya jam ke-7. Jam ke-7.08. Baik, ini perkenalannya dan kita dalam tahap pasca observasi dengan tema kita melakukan kegiatan kucing. Ya. Sudah siap Bu ya? Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Laila? Alhamdulillah baik dunia. Masih tetap semangat. Bagaimana perasaannya setelah Bu Laila tadi melakukan pembelajaran geografi di kelas 10.3, yang mana tadi saya sebagai observasinya, supervisornya. Bagaimana perasaan Bu Laila? Jadi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, saya kira anak-anak tadi masih kurang aktif ya Bu ya dalam kegiatan. Perasaan Bu Laila dulu. Oh, perasaan saya. Perasaan saya tentunya belum Bu. Oh belum. Oh saat tadi awal deg-degan Bu ya? Bukan deg-degan, tapi tertekan. Oh tertekan. Kita kan tadi sepakat kita harus melakukan dengan perasaan bahagia loh Bu ya. Tapi bahagia kan? Bahagia. Baik itu. Jadi tadi alhamdulillah kegiatan supervisi tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya tadi melihat sangat antusiasnya Bu Laila, kesabaran Bu Laila dalam menghadapi siswa tadi itu sangat bagus sekali. Jadi sangat terpukau dengan kesabaran dan ketelatenannya Bu Laila di dalam proses pembelajarannya tadi. Kemudian sekarang kita di dalam tahap pasca observasi ini. Kira-kira menurut Bu Laila pada tahap ini apa yang ingin Bu Laila dapatkan? Jadi pada tahap ini yang ingin saya dapatkan ya. Jadi nanti saya pengen untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan tadi Bu. Jadi agar kedepannya saya mempunyai rencana tindak lanjut yang lebih baik lagi agar kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oh gitu, berarti tujuan kita di pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan, membuat refleksi atas pembelajaran yang sudah Bu Laila lakukan, dan kita mungkin nanti bisa menemukan rencana tindak lanjut untuk kedepannya Bu Laila dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya. Itu Bu Laila ya. Tadi apakah yang sudah Bu Laila lakukan hari ini tadi, pembelajaran yang Bu Laila lakukan sudah sesuai dengan tujuan, sudah sesuai dengan rencana-rencana yang Bu Laila rencanakan? Apa eksekusinya tadi itu sudah sesuai apa belum menurut Bu Laila? Jadi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi saya rasa belum sesuai. Jadi rencana saya, ekspektasi saya itu, jadi melalui kegiatan diskusi ya anak-anak itu harapannya bisa aktif, kemudian bisa menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Tapi ternyata tadi ada beberapa anak yang saya lihat itu masih kurang aktif. Iya. Atau mungkin karena efek jam-jam siang gitu. Bagaimana? Iya. Jadi karena kegiatan
Iya, jadi ini PR buat saya bagaimana meskipun di jam siang Ya. nanti anak-anak tetap bisa aktif dan mempunyai aktif dan mempunyai motivasi dalam pembelajaran. Baik, jadi menurut Bu Laila tadi pembelajaran yang Bu Laila lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi Bu Laila. Ekspektasi menurut Bu Laila menginginkan murid Bu Laila itu seperti apa? Ya, harapannya anak-anak ketika saya berikan suatu suatu permasalahan atau suatu di lembaga kerja, harapannya anak-anak ini bisa dalam satu kelompok ini bisa saling berdiskusi seperti itu. Tapi tadi ada beberapa yang ngobrol sendiri, kemudian ada yang bercanda dengan temannya, saling ini usil lah dengan temannya ya. Mungkin itu hiburan lah buat mereka karena dia sudah lelah gitu. Iya, karena tadi memang konsekuensinya di jam siang. Terus kemudian harapannya ketika ada teman yang presentasi itu kelompok-kelompok lain bisa menambahkan atau memberikan saran kepada kelompok yang sudah maju. Ya, ini yang menjadi yang menurut saya belum sesuai di sini ya. Jadi anak-anak itu tadi itu sebenarnya kalau saya lihat itu ada beberapa anak ketika saya tunjuk ayo dia mau menjawab, tapi kalau tidak saya tunjuk namanya dia tidak berani. Berarti kan bukan berarti anak ini tidak bisa, tapi belum berani, belum pede untuk mengutarakan jawabannya. Jadi intinya yang ingin Bu Laila harapkan itu anak itu aktif dalam diskusi, tidak ramai sendiri, tidak jaya sendiri. Itu ekspektasi harapan yang tadi tidak sesuai dengan apa yang sudah yang pada hari ini tidak sesuai dengan apa ekspektasi dari Bu Laila. Karena di efek jam siang sehingga anak itu cenderung usil sendiri, gitu ya, tidak fokus intinya ya. Motivasinya sudah hilang. Motivasinya yang kurang sehingga anak kurangnya fokus di dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang dipermasalahkan di hari ini. Kalau seperti itu, menurut Bu Laila, adakah Bu Laila mempunyai ide-ide baru, ide-ide kreatif, bagaimana caranya agar kita itu sebagai guru, apalagi fokusnya itu di jam siang ya, jam siang itu fokusnya anak sudah lelah. Bagaimana mungkin Bu Laila mempunyai ide kreatif cara lain agar anak ini meskipun di jam siang masih tetap mempunyai motivasinya, minatnya untuk pembelajaran Bu Laila di mapel geografi ini ya meningkat. Mungkin Bu Laila bisa menceritakan ide baru apa yang ingin Bu Laila terapkan agar anak itu bisa aktif kembali, bisa fokus di dalam mengikuti pembelajaran dan bisa meningkatkan motivasinya, tetap mempunyai minat ya intinya ya, mempunyai minat untuk di dalam pembelajaran. Ya. Jadi mungkin nanti kegiatan yang bisa saya lakukan agar anak ini kembali pada fokusnya lagi ya. Mungkin di awal pembelajaran saya akan menerapkan ice breaking ya. Jadi anak kan kadang gitu kan dari terus nanti kita kasih apalah permainan sederhana atau apa untuk mengembalikan semangat, mengembalikan fokus, motivasi anak untuk belajar lebih biar lagi. Baik, jadi untuk meningkatkan motivasi itu berarti Bu Laila nanti akan kedepannya ingin menerapkan strategi melakukan ice breaking di awal pembelajaran. Mungkin di awal pembelajaran dengan adanya ice breaking semangatnya lebih bertambah lagi ya. Sehingga bisa meningkatkan motivasi dan partisipasinya ya. Kemudian itu dalam hal motivasi anak karena di jam siang yaitu melakukan ice breaking. Tetapi apa yang Bu Laila lakukan dengan anak agar anak kan kita itu di dalam pembelajaran berpihak pada siswa gitu ya. Bagaimana Bu Laila, apa yang Bu Laila akan lakukan agar anak ini di dalam berdiskusi itu lebih aktif lagi, lebih mempunyai semangat lagi sehingga minatnya tumbuh. Apa yang Bu Laila lakukan untuk sehingga motivasi partisipasi siswa di dalam diskusi itu bisa muncul kembali, bisa aktif lagi, bisa hidup kembali. Apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah merubah metode. Metode yang saya gunakan. Mungkin kalau tadinya mungkin diskusi seperti itu, mungkin besok saya bisa menggunakan metode yang lain, yang dengan
bergerak. Iya, jadi anak lebih aktif kembali. aktif. Berarti selain explaining tadi, pada saat metodenya Bu Laila akan Bu Laila tingkatkan dengan tadi kan diskusi ya metodenya. Berarti Bu Laila akan memberikan metode Ya, tetap mungkin nanti diskusi juga Bu, mungkin dengan cara yang berbeda. oh cara diskusinya yang akan ditingkatkan, cara diskusinya ya. Sehingga itu yang akan Bu Laila terapkan untuk meningkatkan diskusi, menarik biar diskusi lebih hidup kembali gitu ya. Gini, setiap anak kan mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan belajar anak itu terkadang itu yang sebagai faktor untuk anak minat di dalam mengikuti suatu pembelajaran. Ada yang berbeda dalam segi minat anak, mungkin berbeda dalam segi gaya belajar atau profil belajar anak, mungkin perbedaan di dalam kesiapan belajar anak. Itu kan setiap anak mempunyai berbeda-beda gitu ya. Itu yang menjadikan faktor anak untuk meningkatkan minat anak. Kalau anak sesuai dengan kebutuhannya, otomatis minatnya akan terpenuhi gitu. Itu kan yang perlu dijadikan pertimbangan. Dari definisi yang ini tadi, menurut Bu Laila, apa yang akan Bu Laila lakukan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga bisa meningkatkan motivasi siswa di dalam belajar? Betul yang dikatakan Bunya tadi, bahwa setiap anak ini memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi mungkin kedepannya saya akan menerapkan juga dalam ini pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti mungkin saya bisa memakai itu berdasarkan dari hasil nilai yang tadi kan saya melakukan kegiatan Post test ya. Jadi dari post test yang pro tadi mungkin besok bisa saya pakai untuk dasar mengelompokkan anak berdasarkan hasil nilai yang diperoleh. Dan dengan cara itu mungkin nanti semoga anak-anak yang sudah mampu untuk ini mengikuti pembelajaran dengan baik agar lebih mampu lebih baik lagi, dan mana yang belum mencapai itu nanti bisa lebih baik lagi. Jadi Bu Laila akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di mana Bu Laila akan menerapkan pembelajaran berdiferensi berdasarkan hasil post test yang tadi dilakukan. Tadi kan Bu Laila melakukan post test, sehingga nanti Bu Laila memetakan gitu ya. Memetakan dari hasil post test Bu Laila itu untuk dipetakan menjadi kelompok. Jadi kelompok Bu Laila gitu ya. Kelompok Bu Laila itu Bu Laila petakan berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar yang dilihat dari hasil nilai post test yang hari ini Bu Laila lakukan. Itu Bu Laila ya. Berarti ini sekarang kita buat rangkuman. Berarti sekarang ini rencana Bu Laila apa saja tadi Bu? Kita rangkuman. Jadi tadi yang pertama adalah saya ingin ada ice breaking di awal. Kemudian mungkin metodenya nanti yang akan saya ubah. Jadi memang pembelajaran ini kan memang tetap fokusnya pada anak, bukan ke anak, kita sebagai fasilitator. Jadi nanti anak-anak ini metode yang akan saya ubah, saya kasih tambah sedikit permainan atau apa gitu dalam diskusi. Kemudian yang terakhir tadi adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi ya. Ini nanti mohon bantuan dari dunia juga. Oh iya. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini kan saya masih sangat awal sekali dunia. Iya. Baik. Jadi Bu Laila akan melakukan rencana tindak lanjut Bu Laila untuk peningkatan pembelajaran Bu Laila. Yang pertama itu akan melakukan ice breaking dalam awal pembelajaran agar anak semangat kembali di dalam pembelajaran. Kemudian Bu Laila akan meningkatkan metode diskusi Bu Laila dengan mungkin permainan ya, dengan melakukan permainan sehingga anak bisa mungkin bergerak sehingga anak tidak monoton berada di dalam video itu. Dan yang terakhir itu dari semuanya itu Bu Laila akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari hasil proses tadi ya Bu Laila. Dan sehingga Bu Laila di dalam menjalankan rencana-rencana Bu Laila ini
mungkin Bu Lela kan akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman. Nah, dari rencana Bu Lela ini, siapa rekan Bu Lela yang akan diajak berkolaborasi? Kira-kira Bu Lela? Teman yang akan saya ajak kolaborasi mungkin bisa melihat dari segi linearitas ya. yang bisa diajak. Mungkin dari guru mapel sejarah, yaitu Bapak Muga. Ya. Dari guru mapel sosiologi, Ya. bisa. Dari mapel IT mungkin bisa. Pak Wildan. Ya. Oh, bukan Bu, seperti itu. Oh, Bu Dwi. Pak Wildan, Bu Dwi, dan Pak Irul ya tadi ya sebagai mapel sosiologi. Di sini Bu Lela akan melakukan kolaborasi dengan teman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan ada tentang IT-nya ya yang di sini. Dari saya kan di CP-nya ini kan sekarang kan terkait dengan IT. Terkait dengan IT karena membutuhkan, terkadang kita IT itu kan membutuhkan apa ya, keahlian ya, keahlian yang mana terkadang tidak semua orang mempunyai keahlian itu. Jadi Bu Lela sudah ingin menjalankan rencana Bu Lela, kemudian Bu Lela meminta kolaborasi dengan teman sebagai bentuk tanggung jawab Bu Lela ya terhadap rencana-rencana Bu Lela yang akan Bu Lela lakukan gitu ya. Jadi minta bantuan ke Pak Rokul, Pak Wildan, Bu Dwi dan Pak Irul. Betul ya itu Bu Lela ya. Dari rencana Bu Lela itu target pelaksanaannya kapan ini Bu? Mungkin minggu depan. Minggu depan ya, di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya ini. Iya, Bu Lela akan langsung menerapkan apa rencana Bu Lela itu ya. Sudah bisa Semoga saja bisa dengan tetap semangat Bu Lela ya. Dan apa saja yang Bu Lela rencana yang akan Bu Lela siapkan dalam rencana-rencana Bu Lela itu? Yang akan saya di dalam perencanaan itu nanti mungkin saya merencanakan apa itu perangkat rencana modul ajar ya. Oh ya, modul ajar. Jadi nanti rencana-rencana apa nanti akan berkembang di situ. Ya. Jadi yang akan yang harus Bu Lela siapkan yang paling utama itu adalah RPP atau di dalam kurikulum Merdeka modul ajar itu Bu ya, yang akan Bu Lela sampaikan. Cukup menarik sekali rencana-rencananya Bu Lela, sangat-sangat tertarik dan saya sangat penasaran dari hasil eksekusi Bu Lela atau rencana tindak lanjut Bu Lela dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Dan agar saya mengetahui perkembangan Bu Lela, kemajuan Bu Lela, target Bu Lela dalam eksekusi rencana ini apa ya Bu ya yang harus Bu Lela lakukan? Ya mungkin ketika nanti saya melakukan pembelajaran, mungkin Bu Nia bisa sedikit mengintip. Oh gitu ya, kita bertemu kembali. Oh gitu ya. Sambil mampir kelas saya. Apakah Bu Lela sudah sesuai dengan targetnya? Iya. Berarti nanti di minggu depan, berarti ini hari Selasa, berarti Selasa depan Bu ya, eksekusi, dan kita akan bertemu kembali sehingga saya bisa mengetahui targetnya Bu Lela apa, kemajuan Bu Lela, targetnya di dalam meningkatkan pembelajaran sesuai dengan eksekusi rencana-rencana Bu Lela yang Bu Lela rencana tadi semuanya ada 3 rencana tadi Bu Lela yang cukup menarik lagi, dan terima kasih yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, yang saya dapatkan dan yang Bu Lela dapatkan dalam tahap percakapan pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Bu Lela, untuk saya dan untuk SMA Negeri 1 Mudah-Mudahan. Mungkin ada sepatah kata dari Bu Lela. Jadi harapan saya ya, jangan bosan-bosan ketika nanti Bu Nia mengajari teman-teman di sini. Oh, dengan semangat ya. Mulai dari calon bunda bisa dikeluarkan ke kami yang masih sangat-sangat awam tentang kurikulum Merdeka, apalagi
kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa, itu jujur saya masih merawang-rawang. Jadi harapannya nanti Bunia tidak bosan-bosannya ketika nanti saya bertanya atau mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bunia untuk siap berbagi ilmu. Dengan senang hati, selama apa yang saya berikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi sekolah, pasti akan saya berikan semuanya, Bu. Jadi memang berdiferensiasi, kalau kita tidak menerapkan kita tidak akan mengetahuinya ya, gitu ya. Kita awalan lagi ya materi-materi berdiferensiasi, tapi kalau kita tidak praktek secara langsung itu tidak bisa mengetahui, oh ternyata diferensi seperti ini loh, gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Laila, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.